Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan segera membahas beberapa evolusi Bankai yang telah diperlihatkan pada manga Bleach Arc Thousand Year Blood War. So enjoy this video and welcome to Bleach Universe. お姉ちゃんが来た。Seperti yang telah kita bahas kemarin, bahwa pada bab terakhir manga satu ini terdapat begitu banyak Bankai yang akhirnya telah terungkap. Namun, selain Bankai-Bankai yang baru pertama kali diungkap tersebut, ternyata ada beberapa Bankai yang pada bab ini memiliki bentuk evolusi yang baru. Bankai-Bankai ini sebelumnya telah diperlihatkan di dalam animenya. Tapi karena adanya suatu hal, akhirnya Bankai-Bankai ini pun berubah wujud menjadi bentuk yang lebih baru. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita ulas satu persatu. Sajin Komamura dengan Bankai Kokujo Tengenmyo Dangai Joe. Shinigami satu ini awalnya memiliki Bankai bernama Kokujo Tengenmyo saja, di mana Bankainya mampu memanggil seorang raksasa setinggi 100 meter yang wujudnya seperti seorang samurai. Raksasa ini nantinya akan meniru segala gerakan Komamura, baik dalam menyerang maupun bertahan. Dan dengan kekuatan dan pertahanannya yang luar biasa ini, Kokujo Tengenmyo mampu menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya dengan mudah. Hingga pada bab terakhir manga Bleach, tepatnya pada chapter 556, Komamura mulai memperlihatkan wujud Bankainya yang baru di hadapan stand leader bernama Bambieta Buster Bean. Kala itu, wujud Kokujo Tengenmyo yang harusnya berseragam lengkap layaknya samurai, kini menjadi mirip seperti seekor iblis tanpa mengenakan atribut samurai apapun. Komamura menyebutkan bahwa teknik Bankainya yang bernama Dangai Joe ini merupakan bentuk di mana Bankainya telah melepaskan jiwanya. Yang mana itu berarti tanpa adanya jiwa, Kokujo Tengenmyo hanyalah sebuah wadah kosong yang terdiri dari sekumpulan Reiatsu. Sehingga dengan demikian, mau diserang seperti apapun, tubuh sang raksasa itu tidak akan pernah bisa ditumbangkan oleh musuh. Dan dengan tubuh yang abadi tersebut, Kokujo Tengenmyo mampu dengan bebas menyerang musuh secara bertubi-tubi menggunakan daya hancurnya yang sangat luar biasa. Akan tetapi, meski terkesan sangat superior, Bankai ini ternyata memiliki suatu kelemahan yang sangat berbahaya. Karena untuk mencapai tingkat Bankai ini, Komamura harus rela mengorbankan jantungnya kepada kakek moyangnya sendiri. Yang mana dengan begitu dirinya bisa berubah ke bentuk transformasi manusia dan mendapatkan bentuk Dangai Joe seperti sekarang. Tapi tentunya siapapun orang yang telah kehilangan jantungnya, maka dia tidak akan pernah hidup lama. Dan benar saja, setelah Komamura berhasil mengalahkan musuh dan mengakhiri Bankainya, pada saat itu pula dirinya juga ikut tumbang karena batas waktu yang telah terlewati. Bahkan tak hanya itu saja, akibat dari pengorbanan yang dia lakukan ini, dirinya pun harus rela menjalani sisa hidupnya menjadi seekor binatang yang tidak berakal. Bankai Kokujo Tengenmyo Dangai Joe. Abarai Renji dengan Bankai Sowo Zabimaru. Setelah bertahun-tahun menjalani pertempuran bersama Bankainya, kini akhirnya Renji menyadari bahwa nama Bankainya yang bernama Hihyo Zabimaru ternyata adalah nama yang palsu, atau lebih tepatnya masih setengah dari nama asli yang sebenarnya. Kenyataan yang sangat mengejutkan ini baru Renji ketahui saat berlatih di Istana Soul King bersama Ichibe Hyosube. Saat itu, Ichibe berkata bahwa alasan mengapa Zanpakutonya berbohong pada Renji adalah karena Zanpakutonya masih belum mempercayai Renji sepenuhnya. Namun kini, setelah dianggap cukup pantas, Renji pun pada akhirnya diberitahu oleh Ichibe bahwa nama Bankainya yang asli adalah Sowo Zabimaru. Dan berkat hal itu, akhirnya pada chapter 564, tepatnya pada saat pertarungan melawan stand leader Masde Maskulin, Renji pun mampu melepaskan Bankai aslinya dengan wujud yang lebih sempurna. Berbeda dengan wujud sebelumnya yang menyerupai seekor ular raksasa, kala itu wujud Bankainya berubah menjadi sepasang senjata yang masing-masing menempel pada kedua lengannya. Pada lengan kiri terdapat sebuah lengan raksasa yang mampu memanjang. Lengan ini bisa berfungsi untuk menangkap dan melemparkan lawan dengan kuat. Bisa juga digunakan untuk menangkis ataupun meninju tubuh lawan.
Lalu pada tangan kanannya terdapat sebuah tengkorak ular yang tersambung dengan sebuah pedang yang mampu berubah bentuk menjadi pedang bergerigi. Kombinasi dari kedua senjata ini benar-benar mampu membuat Renji semakin kuat. Bahkan saking kuatnya, dengan tekniknya yang bernama Zagat Teppo, Renji mampu menghanguskan musuh menjadi abu hanya dalam waktu sekejap mata. 勝たせてもらうぜ。そう、旅前セゲテッパー。 Mayuri Kurotsuchi dengan Bankai Konjiki Ashisogi Jizo Matai Fukuin Shotai. Bagi Shinigami satu ini, rasanya tidak heran jika dirinya mampu memiliki wujud baru dari bentuk pelepasan bankainya. Karena secara kita tahu bahwa ilmuwan yang sangat jenius ini memang terkenal dengan obsesinya dalam meneliti dan mengembangkan segala hal, termasuk salah satunya yaitu mengembangkan bankainya sendiri. Dan pada chapter 639, tepatnya pada saat dirinya berhadapan dengan seorang Shustaffel bernama Pernida, akhirnya Mayuri mulai memperlihatkan bankai barunya yang telah dia modifikasi bernama Matai Fukuin Shotai. Wujud bankai ini cukup berbeda dengan wujud bankai sebelumnya. Jika bankai sebelumnya berwujud seperti ular raksasa berwajah bayi, maka bankainya yang baru ini berwujud layaknya sebuah balita raksasa. Lalu untuk kemampuannya sendiri, bankai ini tidak seperti bankai sebelumnya yang mampu menyebarkan racun mematikan dalam radius 200 meter. Melainkan kemampuannya adalah mampu melahirkan kembali Ashisogi Jizo lain yang bisa diatur berdasarkan keinginan penggunanya. Sebagai contoh, ketika Mayuri ingin mengatasi kemampuan Pernida yang mampu mempengaruhi saraf, Mayuri menciptakan Ashisogi Jizo yang memiliki 70.000 saraf demi menyulitkan Pernida. Lalu ketika Mayuri ingin mengalahkan Pernida yang sulit untuk dibunuh, Mayuri pun menciptakan Ashisogi Jizo tanpa gigi yang bisa melahap tubuh Pernida tanpa harus membunuhnya. Maka dari itu, dalam menggunakan bankai ini diperlukan kecerdikan dan pemikiran yang kritis dari sosok pengguna. 挽回ようやく臨月だよ金色やしそぎ地蔵また一福音招待 Toshiro Hitsugaya dengan Bankai Daiguren Hyurin Maru mode dewasa. Siapa sangka sosok Kapten Muda Gote 13-1 ini ternyata memiliki satu kemampuan yang masih tersembunyi. Kemampuan itu adalah ketika dirinya telah mencapai evolusi akhir dari Bankai. Kelopak bunga es yang kita kira tadinya adalah batas akhir dari penggunaan Bankai, rupanya merupakan sebuah pemicu dari pelepasan Bankai tingkat akhirnya. Kemampuan ini baru diperlihatkan pada chapter 670 saat dirinya dan Byakuya tengah berhadapan dengan seorang Shustaffel bernama Gerard Valkyrie. Saat itu, setelah kelopak bunga es terakhir di punggungnya terjatuh, Hitsugaya secara mengejutkan berubah wujud menjadi sosok yang lebih dewasa. Dia berkata bahwa ini merupakan perwujudan dari Daiguren Hyurin Maru yang telah mencapai tahap sempurnanya. Selaras dengan kemampuan Zanpakuto-nya, pada wujud bankai ini Hitsugaya masih menggunakan kemampuan esnya. Tapi kali ini kekuatannya telah meningkat sangat drastis. Terlihat dengan wujud dewasanya ini, Hitsugaya mampu membekukan apapun tanpa harus menyentuhnya sama sekali. Selain tanpa menyentuh, Hitsugaya juga mampu membekukan apapun melalui tebasan pedangnya. Dan apa saja yang dibekukan olehnya, maka benda itu akan kehilangan fungsinya. Selain itu juga, yang paling menakjubkan dari Bankai satu ini adalah kemampuannya yang bernama Shikai Hyoketsu, di mana hanya dalam waktu 4 detik saja Hitsugaya sudah bisa membekukan apapun yang ada di sekitarnya, baik itu api, air, tanah maupun udara. Bahkan Gerard yang memiliki tubuh raksasa pun kala itu mampu dia bekukan dengan sangat mudah. 4歩のうちに踏みしめた空間の地水火風のすべてを凍結する視界氷結 Kurosaki Ichigo dengan Bankai Tensa Zangetsu. Dengan kekuatan hebat yang dimilikinya, tampaknya sudah tidak diragukan lagi kalau karakter satu ini memiliki banyak sekali kejutan dalam hal kekuatan, termasuk salah satunya yaitu perubahan Bankai yang baru. Diceritakan bahwa pada saat pertarungan pertamanya melawan Yuhava, Ichigo harus rela kehilangan Zanpakuto-nya akibat dihancurkan oleh Yugram.
Dan untuk mendapatkan Zanpakuto-nya yang baru, Ichigo pun memutuskan untuk berlatih di istana Soul King, yang mana di sana dia bertemu dengan sang pembuat Zanpakuto bernama Otsunimaya. Singkat cerita, setelah menjalani pelatihan, Ichigo akhirnya berhasil mendapatkan Zanpakuto yang baru. Tapi kali ini Zanpakuto-nya itu berbeda dari sebelumnya. Sebagai perwujudan dari dua sumber kekuatan yang dimiliki Ichigo, dirinya pun mendapatkan dua bilah pedang Zangetsu. Pedang pertama mewujudkan kekuatan Quincy-nya, sedangkan pedang kedua mewujudkan kekuatan Hollow dan Shinigami-nya. Dan dengan dua Zanpakuto di tangannya ini, secara otomatis bentuk Bankai yang dimilikinya pun akan berubah. Hingga pada akhirnya, di chapter 678, tepatnya pada saat pertarungan kedua melawan Yuhava, Ichigo mulai memperlihatkan kekuatan Bankainya yang baru. Kala itu terjadi sebuah ledakan gelombang energi besar akibat dahsyatnya pelepasan Bankai milik Ichigo. Dan dari ledakan itu, Ichigo pun muncul dengan membawa sebuah pedang baru di tangannya. Dilihat dari warna dan bentuknya, pedang itu merupakan gabungan dari dua pedang sebelumnya. Namun sayang, untuk kekuatannya sendiri sampai saat ini masih belum diketahui secara jelas. Karena saat itu baru saja Ichigo melepaskan Bankai, Yuhava sudah lebih dulu menghancurkan pedangnya dengan kekuatan The Almighty. Dan pada waktu itu, Yuhava secara tegas mengatakan bahwa Bankai Ichigo ini menurutnya sangatlah menakutkan, sampai-sampai dirinya harus segera melenyapkannya sebelum dapat digunakan oleh Ichigo. Perkataan itu seakan terbukti benar ketika pertarungan puncak kembali dimulai. Kala itu, secara mengejutkan, Ichigo mampu memberikan serangan fatal kepada Yuhava menggunakan pedangnya yang telah diperbaiki. Bisa kita lihat bahwa pada saat itu, dengan pedang yang masih dalam bentuk Bankai, Ichigo berhasil melepaskan Getsuga Tensho ke tubuh Yuhava hingga membuat Yuhava pun tumbang sementara. Hal itu sepertinya sudah cukup membuktikan bahwa kekuatan Bankai baru yang dimiliki Ichigo ini memang tidak kalah dahsyatnya dengan kekuatan Bankai sebelumnya. Well teman-teman, mungkin segitu saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang kurang atau ada yang ingin ditambahkan, bisa kalian tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.